Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tok Wan Channel. Cincin, tuan-tuan dan perempuan sekalian, alhamdulillah sore ini kita ketemu dan sudah cukup lama ya menjelang Aidilfitri kemarin kita sudah tidak melakukan kegiatan selama bulan puasa Ramadan. Kita beberapa tempat mengadakan safari Ramadan dan kunjungan kita ke beberapa kabupaten di Riau ini, alhamdulillah kita melihat bahawa perkembangan masyarakat Islam daerah kita ini cukup memiliki suatu kemajuan yang cukup baik, apalagi setelah selesainya kita menghadapi suatu musibah di negara kita ini, yaitu COVID-19. Maka Tok Wan Channel tetap eksis di dalam mengikuti perkembangan pembangunan di Provinsi Riau ini. Oleh kerana itu, pada sore hari ini merupakan sore pertama ini setelah Ramadan dan setelah Syawal, Tok Wan Channel tampil dalam memberikan informasi dan komunikasi pada masyarakat terhadap hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat Provinsi Riau. Cincin, tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita tahu bahawa sekarang ini adalah tahun politik 2023-2024 ini luar biasa. Perkembangan politik di negara kita ini terjadi suatu perubahan yang sangat signifikan ya dalam percaturan politik di negara kita ini menghadapi pemilu 2024 nanti. Dan ini diawali dengan adanya jadual dari KPU, yaitu pengajuan calon legislatif. Kabarnya tanggal 14 kemarin sudah selesai. KPU menerima dari partai politik usulan-usulan calon-calon legislatif dari partai politik yang kabarnya cukup banyak ya, cukup ramai dan cukup meriah sekali, dan euforianya luar biasa. Ini juga hal yang perlu kita kaji, apakah sejauh itu euforia pengajuan nama-nama caleg ke KPU itu oleh partai politik. Dan saya ini perlu dikaji secara matang, kerana jabatan itu tidak bisa di-euforia, jabatan itu tidak bisa digembira-gembirakan, bersenang-senang, tapi jabatan itu memerlukan suatu keprihatinan sebetulnya. Sejauh mana moral dan komitmen mereka sebagai calon untuk memperjuangkan kepentingan rakyat nanti. Oleh kerana itu, mari kita kaji ini ke depan, apa harapan kita calon legislatif yang akan duduk di DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, maupun DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Apa yang kita harapkan ke depan? Kita selama ini melihat banyak bahawa anggota Dewan ini fokusnya perhatian terhadap fungsi dan peran itu kurang berjalan dengan baik. Ini kita akui sajalah. Sehingga apa yang terjadi, kadang-kadang masyarakat tidak ambil tahu kadang-kadang dalam hal perkembangan caleg-caleg ini. Ya nak caleg-caleg lah, terserahlah. Yang rakyat juga tetap begitu juga keadaannya. Oleh kerana itu, mari kita kaji. Pertama sekali kita undang ni pakar politik, pakar komunikasi politik. Yang kedua kita undang pakar politik dalam pandangan Islam. Yang kedua ini memang sudah menjadi suatu pemikir-pemikir yang perlu kita lihat bagaimana pendapat mereka. Oleh kerana itu saya undang pertama adalah Pak Saiman. Assalamualaikum Pak Saiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Saiman? Alhamdulillah baik. Ini saya gelar beliau ini adalah Rocky Groom Riau. Wah. Gimana, Pak Saiman Papahan kan? Yes. Iya. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya Pak ya. Ini beliau baru saja dilantik menjadi Wakil Dekan Fakultas Ilmu Politik Universitas Riau ya. Ini baru Wakil Dekan, sudah sibuk sekarang nampaknya. Kemudian kita undang juga yang tidak asing lagi bagi saya, yaitu Randri. Siap, Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Randri, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Kabarnya balik umrah kemarin ya, bulan puasa. Iya, alhamdulillah. Berapa hari? 12 hari? 12 hari. Segar. Alhamdulillah recas ya. Tapi waktu itu musim panas ya, musim dingin ya? Transformasi dari panas ke dingin. Menjelang apa ya, puasa Ramadan ya? Ramadan. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan umrah yang mabrur ya tak? Amin. Iya. Sama lah, atau juga. Iya, sama. Ya, baik Pak Randri dan Pak Saiman. Sekarang saya tanya Pak Saiman lah ini.
Pak Sulaiman ya. Ini Pak Sulaiman kalau melihat perkembangan euforia politik pada hari ini dan caleg-caleg yang maju ini luar biasa juga Pak. Dari kalangan generasi muda, dari tokoh nampaknya, ustaz-ustaz juga ada ya. Cuma saya tidak habis fikir sekarang ini, apakah betul-betul mereka mengejar anggota DPR nanti ini, tujuan mereka apakah benar-benar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat? Dan sejauh mana komunikasi politik dalam perkembangan selama ini, kalau Pak Saiman melihat, karena bagaimanapun komunikasi politik ini sangat penting dalam satu partai politik, sehingga ada umpan balik kan terhadap kepentingan masyarakat dengan apa yang diperjuangkan oleh anggota-anggota legislatif itu sendiri. Bagaimana pandangan Pak Saiman selama ini dan apa harapan ke depan? Silakan Pak Saiman. Oke, baik, terima kasih Tuan Channel, host tuan rumah Tuan Channel ya, Dr. Andes Haji Wan Abu Bakar, MS, MSI. Jadi saya kira saya bergembira bisa hadir dalam forumnya Tuan Channel ini, karena beberapa tahun belakangan saya memang memantau, kemudian mendengar, melihat sekaligus tampilan-tampilan dari Tuan Channel terkait dengan fenomena sosial, politik, ekonomi, pembangunan dan lain sebagainya di Provinsi Riau itu. Nah, sore ini sepertinya Tuan Channel ingin menyasar terkait dengan peta politik di 2024 dengan membaca ada semacam euforia tadi bahasanya. Kemudian ada gejala terkait dengan pencalekan itu. Nah, kenapa ini muncul? Ini muncul memang karena dimungkinkan ada mekanisme sistem politik yang memungkinkan ada rotasi kekuasaan pada pemilu 2024, baik pada level legislatif maupun nanti pada level eksekutif di pemilihan kepala daerah. Nah, dalam kontestasi politik, terutama di level legislatif itu, pada struktur politik dan sistem politik di Indonesia, struktur politik formal yang memungkinkan ada rotasi kekuasaan, ada sumber daya politik, ada sumber daya orang yang kemudian akan mengisi dan lain sebagainya, itu ada di political party, ada di partai politik. Partai politik yang punya kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kita terkait dengan pemilu dan pemilu kada itu. Nah, maka menjelang pemilu 2024 kita dihadirkan, atau dalam tanda petik bagi masyarakat yang apolitik atau masyarakat yang tidak punya tendensi dan tidak terlalu ingin terlibat dalam soal-soal politik, tapi kemudian dipaksa untuk membaca, untuk melihat, untuk mendengar segala sesuatu yang dibuat sedemikian rupa oleh para calon tuh. Ya, kita lihat misalnya baliho-baliho yang hari-hari ini muncul sedemikian rupa, dan itu ada di pelosok-pelosok kota Pekanbaru yang dianggap di situ ada pemilihnya. Kemudian samping teknik-teknik propaganda yang umum seperti misalnya tadi spanduk, baliho, kemudian media-media yang memang sengaja dalam tanda petik dikooptasi dan dikuasai oleh sekelompok kekuatan politik, itu memberitakan terus-menerus, dan polarisasi media massa itu juga kelihatan muncul siapa mendukung siapa di situ. Ini kan juga kelihatan siapa yang secara intens media massa memberitakan siapa misalnya. Itu kalau kita baca pada realitas sosial kita hari ini, itu akan kelihatan kekuatan politik medianya itu ada di mana untuk mendorong kekuatan siapa itu. Cuma begini Pak Saiman, saya potong ya. Itu kan salah satu metodologi ya dalam kaitan komunikasi politik partai politik terhadap apa yang keinginan mereka dalam hal konstelasi politik yang terjadi pada hari ini. Tapi apakah itu hakikatnya sebenarnya dalam komunikasi politik yang diinginkan oleh masyarakat? Jadi, saya sambung ya Tuan ya, karena memang narasi untuk menjelaskan apa yang ditanyakan di awal itu memang
rangkaiannya cukup panjang dia. Jadi memang nggak bisa sepotong karena nanti akan terkait dengan apa sebenarnya secara substansi tugas dan fungsi dari partai politik, karena kan organ-organ yang akan berkontestasi, yang akan bertarung itu kan partai politik itu. Nah, tadi kemudian ditanyakan ulang, apakah memang ini substansinya? Apakah apakah memang setiap kali akan ada pemilu kada? Suasana politik kita ya seperti ini. Jadi tidak ada format politik yang berubah dari pemilu ke pemilu berikutnya tuh. Jadi kan kalau kita tarik lagi di 2018, 19 ya suasana juga seperti ini. Kita tarik 5 tahun ke belakang itu juga seperti ini. Nah, kenapa warnanya sama? Maksud saya suasana politiknya sama. Ini ada pada soal yang lebih substansi. Soal yang lebih substansi itu apa? Soal bagaimana misalnya kemampuan secara kelembagaan partai-partai politik mengkonsolidasikan ini yang harus dikonsolidir. Tugas dan fungsi mereka. Jadi yang mereka konsolidasikan itu sesungguhnya adalah ide, gagasan tentang satu komunikasi politik. Nah ini yang tadi dikejar oleh Tuan kan. Komunikasi politik itu sebenarnya apa? Karena itu memang tugas dasar dari ormas yang disebut dengan political party, partai politik. Tugasnya itu membangun komunikasi politik tidak hanya pada musim semi pemilu kada, tapi kan harus dibangun jauh sebelum itu dan jauh sebelum itu. Nah, kalau kita compare misalnya struktur politik di Indonesia dengan beberapa negara-negara, nggak usah jauh-jauh ke Eropa, ya di Asia Selatan atau di Asia Tenggara, di beberapa negara yang besar, kita melihat bahwa sekretariat partai politik itu diramaikan oleh kepentingan konstituen. Dia tuh melapornya, menyampaikan aspirasinya itu ke sekretariat partai politik. Tapi begini Pak Efreman, ini kan harus timbal balik. Jadi bukan partai politik saja satu sisi euforianya, tetapi bagaimana pandangan masyarakat, tanggapan masyarakat bagaimana? Karena ini kan kepentingan partai politik kan tentu masyarakat memerlukan partai politik menjalankan itu. Tapi kenyataannya masyarakat kan justru itu yang saya ingin katakan. Di negara lain itu harapan masyarakat terhadap partai politik itu besar. ya. Apa indikasinya? Indikasinya mereka mendatangi sekretariat partai politik itu menyampaikan aspirasinya. Tapi di kita, ya kita lihat aja sekretariat partai politik di Riau. Itu kan hanya sekedar alamat akhirnya, hanya konsolidasi beberapa partai fungsionaris partai. Istilahnya musiman. Artinya dia tidak dioperasikan sebagai sebuah organ dalam sistem politik yang memang memperjuangkan konstituensi tadi. Itu kan soalnya. Nah, mereka ramai ketika akan ada pemilu kada, lalu berjanji politik, berjanji manis dan lain sebagainya, dan itu menjadi semacam keadaan yang terus-menerus berlangsung dari setiap pemilu ke pemilu. Nah, jadi yang tadi maksud saya itu kita terjebak pada sebuah kultur besar yang memang gagal diintervensi. Kulturnya itu tadi bagaimana menghidupkan dan mengaktifkan partai politik sesuai dengan tugas dan fungsi partai, tidak hanya pada saat musim pemilu. Jadi soal civic culture, soal kemampuan mereka mengedukasi masyarakat, memberikan komunikasi yang baik, menyampaikan informasi tentang hak dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara, misalnya itu kan harus disampaikan oleh partai politik. Itu kan. Tapi kan kemudian mereka dieksploitasi dalam tanda petik pada kasus-kasus tertentu. Misalnya pada 2024 kemudian kan janji manis itu dibawa untuk disampaikan ke pemilih agar kemudian pemilih dirayu. Ini kan soal rayu-rayuan politik agar kemudian pemilih percaya bahwa mereka yang paling bisa menyuarakan aspirasi masyarakat. Itu kan, dan ada banyak partai politik. Nanti kita lihat di Februari 2024 test waternya ada di situ tuh secara real. Siapa yang dikehendaki dan siapa yang tidak dikehendaki. Nah, jadi harapannya ke depan pada sebuah struktur politik yang lebih demokratis, maka soal politik itu tidak hanya pada soal elit. Ini kan kita hanya pada ini kan riuh politiknya itu ada di elit kan. Elit yang kemudian memobilisasi kepentingan mereka agar sama dengan kepentingan masyarakat massa di bawah. Nah, tapi soalnya
sejauh ini mari kita lihat seberapa intens misalnya massa itu diintervensi secara politik. Maksudnya ada nggak kerja-kerja edukasi yang disampaikan ke masyarakat pemilih sehingga masyarakat kemudian sadar terhadap hak dan tanggung jawab dia sebagai warga negara. Satu, untuk sampai pada political awareness yang tinggi, maka masyarakat pemilih itu memang harus punya strata pendidikan dan strata ekonomi yang mapan. Itu soalnya. Nah sekarang kalau mau ditanya, ini tanggung jawab siapa? Ini kan akhirnya ada sebuah circle yang dalam circle itu saling terhubung dan kita nggak tahu nih siapa yang paling bertanggung jawab untuk membangun circle agar circle itu jalan berkesinambungan. Nah, apakah selama ini kelemahannya pada pendidikan politik? Yes, kalau kita tarik misalnya 32 tahun masa Soeharto ketika rezim otoritarian birokratik rente secara konsep saya sampaikan, itu memang masyarakat itu dininabobokan dengan pembangunan. Jadi kita tahu bahwa Pak Harto itu jadi presiden, dia ingin stabilitas politik. Dia nggak ingin ada gejolak-gejolak. Ada gejolak mungkin Pak Gub, Pak Wan hidup di zaman itu. Hidup di zaman itu kan, ada riak sedikit itu ditarik sama tentara. Karena Pak Harto waktu itu ingin mengendalikan semua gerakan politik yang gerakan politik itu adalah intellectual exercise, civic intellectual exercise masyarakat. Itu justru yang diberangus tuh. Tetapi ingat Pak, walaupun sekian tahun Orde Baru yang dikatakan tadi membungkamkan pendidikan politik, tetapi dengan bangkitnya reformasi kemarin kan diharapkan kan sudah 25 tahun nih reformasi ini. Tapi kok tidak ada suatu perubahan juga itu? Ya itu bagaimana kemudian menarik semangat reformasi di awal untuk kemudian memformulasikan format politik kita hari ini, itu nggak duduk di antara para aktor politik kita itu. Kan aktor politik kita itu selalu berkelahi, selalu bertengkar soal kepentingan kelompok kan. Kan kita lihat bagaimana di media massa itu mereka terjerembab pada kasus pertengkaran kepentingan, bukan pada pertengkaran yang paradigmatik tentang ide misalnya. Tapi kan pertengkaran mereka tentang partai ini harus mendapatkan menteri ini karena di situ ada sumber daya ekonomi. Perebutan kekuasaan. Yes, lebih pada soal itu. Jabatan dan kekuasaan. Yes, maka civic education itu yang kata Sidney Perba itu nggak muncul. Maksudnya harus diintervensi masyarakat itu kemudian juga harus melek secara politik. Agar mereka melek secara politik, masyarakat itu diapakan, maka struktur ekonomi dan struktur pendidikannya itu harus di spill up, dia harus dinaikin. Dan disinilah kelemahan partai politik, bahwa kemampuan mereka untuk melakukan pendidikan politik pada masyarakat itu yang tidak terwujud dalam selama dekade ini sekarang. Yes, karena mereka oleh kepentingan politik pragmatis tadi itu. Karena mereka sumber persoalan, karena partai politik yang kemudian terjelma dalam fraksi di parlemen, itu kan kepentingan yang mereka bawa kepentingan partainya kan, sehingga ada political choice, ada political rasional yang mereka harus pilih, mempertahankan kekuasaan dan mendapatkan kekuasaan tuh. Itu soal. Baik, terima kasih Pak Sulaiman, luar biasa nih menyangkut masalah komunikasi politik. Nah sekarang saya tanya dengan Pak Rayandi, ini apakah ada rasa tanggung jawab lah Pak Rayandi? Tanggung jawab halnya sebagai calon pemimpin ya, anggota DPR RI, anggota DPD, apalagi nanti dalam hal pemilihan presiden nanti pilkada ya. Ini nampak saya ada satu gejala bahwa moral ini sekarang sudah tak menjadi ukuran itu. Kapabilitas dan persyaratan seorang menjadi calon legislatif itu pun tidak mudah sebetulnya itu. Dia harus mempunyai suatu pandangan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Ya enggak, ini katakan moral tadi itu. Dan integritasnya sejauh mana. Jadi bukan sekedar caleg, kemudian dengan segala upaya untuk mendapat dudukan jabatan itu, nanti sudah duduk jabatan, sudah tidak apa lagi tanggung jawabnya kepada apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat kadang-kadang, mohon maaf lah ya, tertipu kadang-kadang. Pada waktu
kampanye nanti atau waktu pesta pora pemilu nanti, mereka akan meyakinkan masyarakat bahwa pilihlah partai kami, pilihlah saya sebagai anggota dewan akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Tapi kenyataannya apa yang dilakukan mereka selama ini? Malah terjadi apa di dalam parlemen, apakah di DPR RI, apakah DPRD provinsi. Kadang-kadang mereka sudah bermain dengan eksekutif dalam hal menentukan proyek-proyek yang mereka inginkan nanti, dan mereka berapa bahagian di proses itu. Apakah ini moral yang kita inginkan ke depan? Ini tolong Pak Andi. Oleh karena itu kaitannya, kalau pandangan Islam itu udah jauh lagi kan? Ya. Jabatan itu tak bisa dikejar begitu saja kan? Harus tanggung jawab kan? Bagaimana pandangan Pak Andri? Ini karena dari Universitas Islam Riau. Itu. Jadi memang dikejar ke sana. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok Wan, terima kasih sudah diundang lagi di Tok Wan Channel, dan saya sangat bahagia sekali hari ini duduk bersama senior saya. Saya pun belajar tentang politik, itu salah satu dari beliau. Oh ya, mantap. Jadi terkait apa yang tadi Tok sampaikan bahwa hari ini terjadi fenomena realitas empiris, maka saya katakan bahwa democracy are expensive. Itu yang disampaikan dalam beberapa teori barat. Artinya demokrasi itu mahal. Dan hari ini kita terjebak karena kemahalan itu. Kenapa itu terjadi? Bahkan saya ingat ketika saya studi dulu, salah satu guru besar itu menyatakan, Mas Randy, demokrasi itu palsu tapi perlu. Pak Saiman tahu tuh bahasanya tentang hal itu. Artinya adalah kalau misalnya kita melihat bahwa kenapa itu terjadi, karena memang setidaknya perebutan kekuasaan yang dikatakan konsep dasar politiknya sebenarnya tidak hanya bincang apa yang dikatakan Paul Gerardson tentang how to get and survive for power, bagaimana cara mendapatkan kekuasaan. Tapi lebih dari itu sebenarnya, kata Bang Saiman tadi adalah yang paling terpenting adalah how we can civic for our education, for our society. Jadi bagaimana cara kita mengajarkan masyarakat kita. Maka dari itu saya melihat bahwa sebenarnya dalam perkembangan paradigma politik itu berkembang dalam dua paradigma besar. Pertama tentang paradigma legal institutional, bahwa bicara politik itu bicara tentang negara. Dan yang kedua adalah dalam konteks political behavior, tingkah laku. Dan para pelaku politik itu seharusnya adalah sebagaimana yang kita sampaikan, silakan ketika dalam berkompetisi itu melakukan, karena memang politik itu di berbagai negara bahkan masuk dalam ranah art, dia seni. Jadi seni tentang bagaimana cara kita mengedepankan tentang kepentingan itu. Nah, cuma yang terjadi hari ini adalah para penyelenggara negara, para aktor-aktor politik itu terjebak ketika mereka mendapatkan kekuasaan tadi, mereka lupa bagaimana mendayagunakan kekuasaan itu dalam konteksnya mendistribusikan kekuasaannya kepada masyarakat, sehingga tugasnya adalah tidak hanya mendapatkan kekuasaan itu, tapi adalah bagaimana caranya kekuasaan itu setelah didapatkan dia mampu, dan dalam proses mendapatkan kekuasaan itu ada legalitas hukum. Itu yang sebenarnya moralitas tadi. Jadi dalam konteks ini 6 bulan itu, ini masyarakat nih pokoknya kaulah bulan kaulah bintang. 6 bulan. Selepas itu nanti Allah malam kita akan lihat lagi. Nah, oleh karena itu maka euforia yang terjadi hari ini dalam konteks 6 bulan yang akan melaksanakan terjadinya katakanlah di 14 Februari nanti di 2024 pemilihan baik dari anggota legislatif dan yang lainnya, maka kami melihatnya bahwa untuk menciptakan moralitas itu poin pertamanya adalah supremasi hukum terkait pada penegakan hukum dalam konteks pelaksanaan pemilu. Itu yang paling penting. Dan penegakan hukum itu terkadang bertabrakan dia, berkontradiksi dia dengan kondisi realitas bahwa yang di satu sisi para calon ini mereka harus mendapatkan kekuasaan, mereka harus mendapatkan kursi di DPR, di DPR RI, di DPD, di DPRD, baik provinsi maupun kota. Tapi di satu sisi lain mereka mengalami atau dibatasi oleh peraturan-peraturan yang sudah terjadi. Nah, oleh karena itu seninya di sana. Bagaimana mendapatkan kekuasaan itu tapi dengan cara-cara yang baik. Karena moral itu adalah etika praktis yang dibangun daripada, maka dia dibangun dari paling dasar, yaitu adalah nilai.
Nilai itu adalah kalau kita melihat beberapa pandangan, Budiarjo misalnya mengatakan, Profesor Miriam Budiarjo, nilai itu sesuatu yang kita anggap benar. Nah, dia dibangun atas nilai yang benar tadi. Nah, ketika misalnya ideologi partai itu didasarkan pada religius, maka nilai-nilai keagamaan itu menjadi dasar dalam pelaksanaan bagaimana sebuah kelompok itu atau partai politik tadi mendapatkan kebenaran atau kemenangannya. Nah, dari nilai tadilah baru berlonjak dia kepada norma. Nah, norma tadi dan implementasi pada norma itu adalah moral. Moral itulah nanti yang menjadi sebuah etika praktis. Nah, hari ini yang terjadi adalah banyak fenomena, misalnya para aktor-aktor politik yang akhirnya terjebak dalam pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena tadi tarik benang paling dasarnya karena demokrasi itu mahal di negara kita. Kenapa mahal? Karena sosial kapitalnya tidak dibangun. Tapi yang lebih dibangun itu adalah pada capital flow dalam bentuk uang, dalam bentuk bantuan sifatnya sangat sporadis kepada masyarakat, dan setelah itu selesai habis. Nah, itu yang kami kira dua hal yang kita bisa lihat. Pertama dari sisi para aktornya, yang kedua adalah dari sisi masyarakat. Tapi saya potong lah. Apakah akibat daripada kapital politik sekarang yang begitu besar ini, baik oleh individu sendiri maupun partai politik, membawa pengaruh tak nanti dalam hal perilaku politik yang terjadi sebagai anggota DPR? Pasti itu, karena dalam politik there is no free lunch. Tak ada yang gratis. Everything with the transactional, semuanya transaksional. Tapi transaksional seperti apa? Itu yang seharusnya dibangun. Yang hari ini yang terjadi adalah ketika capital dalam bentuk uangnya tadi, modal dalam bentuk uang yang dihabiskan besar, maka akan ada dalam tanda kutip kecenderungan bagaimana itu bisa kembali lagi. Nah, yang kita harapkan ke depan dalam pelaksanaan kontestasi politik, baik pilkada kah, capres kah, ataupun pemilihan legislatif, yang kita inginkan itu adalah kompetisi terkait pada ide dan gagasan bagaimana cara membangun negara ini. Bukan berangkat pada ide dan bantuan kepada masyarakat. Kalau ide dan bantuan, maka dia akan menghabiskan kapital atau modal yang besar untuk menduduki satu jabatan. Konsekuensi logisnya adalah ketika dia habisi dengan sebuah modal yang besar, maka dia akan mencari kembali. Dan ini yang akan menjadi pintu awal terjadinya proses transordinary tadi dalam konteks kejahatan KKN tadi, korupsi nepotisme. Dan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai negara Pancasila. Betul. Betul. Karena konsep dari Pancasila itu konsep dasarnya religi, ketuhanan. Itu. Nah, ketuhanan itu kan saya kira kita semua didasarkan pada agama kita masing-masing itu menjelaskan bahwa semuanya harus pada nilai-nilai kebaikan. Nah, berangkat dari itulah saya kira ketika kita bincang politik di Eropa, politik di Amerika yang sangat sekuler, saya kira ini ketika Indonesia mampu menjadi sebuah praktik moral demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai religius keagamaan, maka Indonesia bisa menjadi sebuah patron klien dalam proses pembentukan model demokrasi yang berbasis atau yang beriringan dengan nilai-nilai keagamaan. Itu menjadi lebih penting. Oleh karena itu kita bagaimana mengembalikan nilai-nilai itu dalam kehidupan politik negara kita. So sekarang ini apakah itu logika politik bahwa seorang menjadi anggota DPR RI itu tidak kurang menghabiskan dana, itu bisa 15 miliar, 20 miliar. Betul. Nah, kemudian begitu juga si anggota calon, luar biasa. Apakah ini yang diinginkan oleh pendiri negara kita dulu yang merumuskan Undang-Undang 45 dan Pancasila itu, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas, moralitas yang tinggi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat? Karena bincang moral tentu kita bincang pandangannya idealis. Jadi sesuatu yang dasolen, bukan dasolen. Karena memang walaupun kenapa hal itu bisa terjadi, kalau untuk bertanya tadi, maka saya tangkap pertama selain daripada kos politik yang tinggi, yang kedua adalah tadi yang dikatakan Bang Simon tadi, kalau saya bisa simpulkan, masyarakat kita itu masih dalam tahapan budaya politiknya itu sangat parokial. Artinya tidak semuanya yang bisa melihat bahwa kita memilih si A atau si B itu karena ide dan gagasannya. Itu. Tapi di masyarakat kita di daerah pedalaman
itulah belum memiliki hal itu. Gitu. Masih berarti pendidikan politik belum berjalan dengan baik, dan terutama disinilah kelemahan partai politik. Ya, saya kira untuk One Channel ini sarana edukasi politik. Iya, betul. Bagaimana cara kita mencerdaskan masyarakat. Iya. Agar memilih supaya masyarakat tahu. Ya ini, jangan masyarakat itu buta. Jangan lupa subscribe itu. Ya jangan lupa ya. Masyarakat ini tolong nih didengar, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, Pak Saiman lagi. Ini menyangkut komunikasi politik, Pak ini. Ini kita panjang ceritanya, Pak. Ini tak bisa main-main ini, karena ini baru pembukaan ya. Iya, nanti belum. Ini tadi kembali kepada kelemahan pendidikan politik ini. Ini satu kelemahan. Jadi sehingga timbul tadi itu kos politik yang begitu tinggi, kemudian kesadaran masyarakat itu tidak begitu open dengan partai politik, mereka bersifat pragmatis saja. Siapa bayar itu yang akan diapanya. Nah, akibat ini Pak, apa yang akan menerima risiko nanti bahwa partai politik ini tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik? Ya, saat ini sebenarnya kita kalau mau secara substansi untuk ukur proses demokrasi yang terjadi di pemilu, dari pemilu ke pemilu, itu memang diklasifikasi ada dua hal. Pertama, demokrasi yang memang substansial, yang diinginkan oleh substansi. Demokrasi tentu semua elemen politik itu punya kemampuan, punya kemapanan, punya gagasan dan lain sebagainya, yang sama-sama membangun Indonesia Raya. Kemudian tipologi yang berikutnya itu memang demokrasi yang prosedural. Nah, disinilah kita lihat misalnya ada baliho, kita lihat ada yang mendaftar, kita lihat ada KPU, kita lihat ada masyarakat. Itu kan tata cara yang dikelola oleh pemerintah, oleh negara agar proses rotasi kekuasaan itu berlangsung. Maka negara berfungsi pada posisi menyediakan layanan untuk terciptanya rotasi kekuasaan itu. Maka ada partai politik yang oleh negara juga disubsidi kan, biayanya, ada biaya buat ormas-ormas itu. Kemudian nah itu prosedural politik yang terjadi di suasana politik kita hari-hari ini. Nah, sekarang substansinya gimana? Nah, substansinya itu memang politik hari ini tuh nggak bisa dilepas pada soal bagaimana politik masa lalu itu berproses. Jadi politik masa lalu itu memang itu menyampingkan soal-soal politik massa. Jadi masyarakat itu memang nggak oleh mereka yang berkuasa itu, massa itu memang nggak dipintarkan bahasa itunya ya, bahasa supaya sederhana. Masyarakat itu ya sudah dininabobokan aja dengan program-program pembangunan. Kemudian ya kita lihat aja struktur politiknya Pak Soeharto waktu itu yang memimpin Indonesia 32 tahun lamanya. Nah, itu kelihatan bagaimana masyarakat itu apolitics. Jadi masyarakat itu nggak paham dia tentang hak dan tanggung jawab dia secara politik. Masyarakat juga nggak diberi kesempatan, atau masyarakat juga tidak diajari bagaimana berdebat dengan pengambilan keputusan untuk memperjuangkan hak dan tanggung jawab dia sebagai warga negara. Nah, itu yang berlangsung cukup lama. Tapi Pak Saiman, sedikit saya kritik. Ada perbedaan yang sangat substantif ya antara zaman Orde Baru dengan zaman reformasi sekarang ini. Kalau di zaman Orde Baru, walaupun sifatnya sentralistik tadi itu, kekuasaan sentral itu, tetapi dalam pandangan politik, pemikiran politik waktu itu berkualitas dibandingkan sekarang. Ya. Nah, ini persoalan sekarang kita lihat tuh. Ya. Tengoklah para polisi dulu, politisi kita di zaman Orde Baru, bagaimana pemikiran mereka luar biasa, Pak. Mereka perdebatannya terjadi dalam segi demokrasi yang mereka inginkan, tetapi dalam substansi memperjuangkan kepentingan masyarakat luar biasa. Yes. Karena waktu itu kan ada 3 partai politik cuma. Yes. Ya. Yes. Tapi sekarang dengan euforia demikian ini, partai politik tak terkontrol lagi sekarang. Ya, jadi gini Pak Wan, untuk membaca perbedaan itu, kalau masa lalu memang soal politik itu dikonsumsi oleh sekelompok orang,
hanya sekelompok orang. Jadi partai politik juga hanya ada 3, hanya ada 3 kan. Jadi menguasai kelompok-kelompok politik masa lalu itu jauh lebih gampang ketimbang menguasai kelompok-kelompok politik, faksi-faksi yang berkembang hari-hari ini lebih dari 3. Bentang ideologis partai itu juga Herbert Faith juga sebutkan ada 5, tapi 5 ini juga tidak merepresentasi hanya ada 5 partai, tapi ada 1 atau 2 partai yang basis ideologi partainya itu sama kan? Misalnya P3 itu menurunkan yang berbasis agama Islam itu ada berapa, kemudian golongan karya jadi Golkar itu nasionalis bla 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 ada berapa, kemudian PDI jadi PDI Perjuangan yang kemudian turun. Ini kan suasana politik Indonesia pasca Orde Baru yang memang tidak terkelola dengan baik. Kenapa nggak terkelola dengan baik? Karena memang suasana politik di masa periode sebelumnya, Orde Lama, Orde Baru, itu memang tidak ada partisipasi politik itu dihambat. Kita nggak bisa berekspresi secara politik. Jadi kekuasaan itu ya dipegang otoritariannya Soeharto. Itu otoritarian birokratik. Jadi struktur pemerintahan kita itu otoriter, dipegang oleh 1 orang, kemudian yang berkuasa saat itu adalah birokrasi. Birokrasi itu siapa? Birokrasi itu adalah pemerintahannya Soeharto kan. Nah, dia yang sangat berkuasa waktu itu. Lembaga legislatif ada di mana? Sebagai, kalau tadi kita bicara tentang partai politik itu tugasnya edukasi, partai politik komunikasi, itu nggak dia jalankan. Ketika dia jalankan bertentangan dengan kekuasaan, maka dia dihabisi. Nah, suasana itu berkembang puluhan tahun struktur politik kita yang seperti itu. Jadi lembaga legislatif, mungkin Pak Wan juga pernah hidup di zaman itu, hanya sebagai lembaga alat legitimasi kan, hanya sebagai lembaga stempel kan, untuk mengiyakan apa yang diinginkan oleh penguasa. Ya, tapi ada hal yang positif. Ada hal yang positif. Artinya walaupun waktu itu sifat sentral dalam segi kekuasaan ya, tetapi peran lembaga rakyat itu betul-betul melakukan kontrol dalam arti kata mengkoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah yang jelas waktu itu. Ya. Tapi sekarang kontrol itu kontrol itu ada di ujung, di masa reformasi ketika inflasi ekonomi gila-gilaan, kemudian mulai ada demonstrasi besar-besaran di kampus untuk mengatakan bahwa pemerintahan Soeharto korup, pemerintahan Soeharto tidak demokratis, otoriter, bla 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 segala macam. Ini kan akumulasi di awal sampai kemudian di ujung 98 itu. Nah, itu kan karena ada inflasi ekonomi luar yang datang ke kita karena struktur ekonomi, struktur ekonomi kita nggak kuat, lalu kemudian harga melambung tinggi, kemudian rakyat menjerit, lalu people power muncul untuk mengatakan bahwa pemerintahan kita harus diganti dan semua kampus turun ke jalan waktu itu. Ini kita harapkan sekarang ini untuk perubahan itu ya. Tapi ini mungkin ya terjadi juga nanti kalau seandainya kondisi politik yang seperti ini terjadi juga sekarang, artinya ada kekuatan-kekuatan tertentu sekarang ini. Terus terang aja kita lihat sekarang ada kekuatan tertentu sekarang ini ingin mempertahankan kekuasaan, ingin mempertahankan semua partai politik sudah dikooptasi untuk kepentingan tadi itu. Ya. Nah, ini apakah tidak menimbulkan suatu sikap pandangan kita sudah tidak lagi mengikuti apa yang diinginkan oleh reformasi sendiri? Ya, jadi naluri partai politik itu adalah kekuasaan, Pak Wan. Itu naluri ya. Jadi mereka aktif dalam partai politik itu goals dan tujuannya itu adalah kekuasaan. Jadi itu dalil, dalil dasar. Apakah kekuasaan itu salah satunya partai politik? Saya tanya Pak Sulaiman, apakah hanya satu-satunya kekuasaan yang diperlukan? Ya. Memang dalil politik dalam partai politik itu di literatur manapun itu soal kekuasaan. Betul. Yes. Tapi bukan itu satu-satunya. Bukan itu satu-satunya. Kalau saya berpandangan politik ya. Itu pandangan Pak Wan. Ya, bukan satu-satunya. Dari literatur tapi yang kita kembali baca, tadi
kembali tadi menyangkut masalah pendidikan politik. Yes. Kenyataan sekarang pendidikan politik jalan kata Pak Saiman tadi oleh partai politik karena mereka sibuk dengan kepentingan-kepentingan. Itu dia. Itu soal kenapa kemudian tidak seimbang antara elit politik yang ada di partai politik dengan massa. Sehingga tidak ada tidak ada dialog yang equal, yang setara antara massa pemilih dengan mereka yang sedang berkuasa di partai politik. Kan soalnya ada di situ ya. Kenapa nggak seimbang? Ini kan soalnya. Makanya saya sebut kenapa nggak seimbang, karena memang ini soal kultur kita yang dibangun selama ini. Kultur kita tuh dibangun dengan cara seperti itu. Ya, kapan ini bisa selesai ini soalnya? Kalau One Channel satu diantaranya berkontribusi untuk membangun empowerment, untuk membangun kecerdasan, untuk membangun edukasi politik. Nah, harapannya ke stakeholder yang lain, kita berharap ada One Channel yang lain, media massa misalnya, kalau kita anggap itu sebagai instrumen untuk mensosialisir program, ide dan gagasan tentang wawasan kebangsaan, kemudian pemerintah ya, karena fungsi public service itu ada di pemerintah, yang punya uang itu, yang punya program itu ada di pemerintah. Nah, dia juga harus melakukan itu. Tapi di televisi selalu kita lihat ada flexing, kemudian ada korupsi, ada macam-macam segala macam, yang nggak fokus pada soal bagaimana mengangkat struktur berpikir masyarakat dari bawah ke atas. Kemudian di sisi lain misalnya partai politik itu tadi, dia aktif hanya pada musim semi politik, pemilu saja. Terus perguruan tinggi misalnya ada dari Universitas Islam Riau, kemudian dari Universitas Riau. Nah, ini kan juga hari ini ya kita juga nggak ingin katakan harus ada di Menara Gading. Kan kemudian dia harus turun ke bawah melalui program MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Itu kan sebenarnya narasi yang ingin disampaikan oleh negara ke perguruan tinggi agar ada soal proses sosialisasi politik itu bisa dijalankan. Nah, itu kan, jadi soal-soal ini sebenarnya yang harus dikeroyok ramai-ramai, baik perguruan tinggi, kemudian partai politik, kemudian lembaga-lembaga formal negara, ada asosiasi-asosiasi, ada interest group, ada ada media massa dan lain sebagainya. Kemudian yang jauh lebih penting, ketika ini kita sudah lakukan, maka pemerintah harus bertanggung jawab terhadap peningkatan tingkat pendidikan, peningkatan lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan. Kalau ini tidak diintervensi, maka nggak akan seimbang kualitas ide, pikiran rakyat dengan penguasa. Itu soalnya ada kesenjangan kan. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ini panjang itu. Nah, apa yang dibilang Pak Herman tadi Pak, itu kan suatu ide, ya enggak ya, desolen, desain ya, desolennya kenyataan sampai hari ini kan tak terwujud ini, terus terang aja Pak ya. Nah, dalam segi moralitas kali itu, ya enggak, dan integritas sebagai wakil rakyat, ya enggak, apakah bisa kita lihat dalam kenyataan yang mereka wujudkan dalam perilaku politik mereka di lembaga legislatif? Jadi memang kalau ini dari generasi milenial pula nengok itu lihatnya. Jadi memang adalah Martin Lipset itu pun mengatakan bahwa gelombang demokrasi itu akan menciptakan gelombang anti demokrasi. Dan dia seperti gelombang itu ada masanya. Maka kami melihat bahwa proses reformasi yang terjadi hari ini, katakan 98 sampai dengan 2023, itu masih dalam proses transisi demokrasi. Artinya kita masih mencari pola-pola yang tepat untuk menciptakan sebagaimana sistem politik apa yang paling relevan dan paling cocok di negara kita. Ketika dulu kita coba dipilih oleh pusat untuk daerah, setelah itu dipilih oleh DPRD, setelah itu dipilih oleh rakyat lagi, dan dia sistem. Dan ini saya kira juga akan bertahan juga lama. Kenapa? Karena produksi dipilih oleh rakyat pun hampir notabene 80% pun berakhir di hukum. KPK, penjara. Artinya tuh Martin Lipset itu melihat bahwa ada 3 proses transisi demokrasi. Maka pertama transisionalnya dari pendekatan modernisasional, yang kedua transisional, yang ketiga itu adalah struktural. Yang ada di negara kita itu, karena globalisasi itu kan seperti kereta api. Jadi ada demokrasi, di situ ada
ekonominya pasti liberal, masyarakatnya individualistik gitu. Nah, yang hidup di negara ini yang cepat berkembangnya dalam proses reformasi di transisi demokrasi, pendekatan modernisasional. Kita boleh lihat sekarang globalisasi di mana-mana. Masyarakat kita menjadi konsumtif terhadap teknologi dan yang lainnya. Tapi hakikat daripada struktur yang disiapkan untuk menyiapkan negara yang baik dalam konteks tadi ada moralitas politik yang diciptakan, itu yang belum. Kenapa? Karena masyarakat kita itu masih tadi terdinamobokan dalam perjalanan yang panjang di 32 tahun misalnya pada masa Orde Baru. Transisi demokrasinya belum terlaksana dengan baik. Yang berjalan hanya modernisasi, tapi dari struktur politik dan struktur lainnya belum siap. Sehingga hal itu saya kira butuh waktu transisi, di mana negara sebesar Cina pun dia butuh waktu transisi, India butuh waktu transisi, dan Indonesia pun saya kira dengan negara yang sebesar ini butuh waktu transisi dalam mencari pola itu dan menangkap apa langkah yang bisa kita lakukan. Kami mencoba melihat di apa yang dilakukan atau yang disampaikan diskusi tadi. Saya mencoba dulu ada nulis di jurnal, saya tulis, yaitu adalah model integrasi pentahelix. Jadi nggak bisa lagi, kalau dulu kan triple helix tuh, triple helix dalam menciptakan negara yang baik, yaitu government, private society, pemerintah, setelah itu kaum swasta dan juga masyarakat. Tapi ada hal yang lupa kita, hari ini dengan globalisasi yang luar biasa, dunia ini seperti global village, desa global, ada peran daripada media massa. Nah, kita bisa lihat misalnya banyak calon-calon, bahkan misalnya adalah calon-calon presiden dan yang lain yang di negara kita yang memiliki marketing politik itu karena dari media massa yang membangun. Maka saya kira peran daripada media massa, peran daripada sosial media ini menjadi juga corong penting dalam edukasi politik masyarakat. Kenapa? Karena kos politik yang tinggi yang dilakukan oleh para aktor politik hari ini, para kampanye politik misalnya atau calon-calon itu juga karena perilaku political behavior daripada masyarakat kita ketika memilih. Kalau ide apa dijual, kami butuh makan, kami butuh beras. Betul. Nah, artinya kan adalah kepentingan yang sangat jangka pendek sekali. Itu. Sedangkan dalam hal ini 5 tahun ke depan loh menjabatnya. Sehingga kalau 5 tahun ke depan, maka harus ada ide-ide gagasan yang seharusnya bisa diderivasikan kepada masyarakat, bukan sembako ataupun kain sarung gitu. Artinya adalah permainan politikan uang tadi. Itu sebenarnya mudah-mudahan kita bisa turunkan itu sehingga masyarakat memilih itu bukan karena kepentingan sesaat gitu kan. Nah, maka poin yang keempat tadi juga perguruan tinggi kan artinya adalah sebagai proses. Jadi integrasi itu. Jadi musimnya memang musim bersama itu, tidak bisa kita sendiri-sendiri. Nah, kalau kita lihat saya sering cenderung canda ke mahasiswa tuh ya. Kalau dulu hero itu Superman sendiri dia. Tapi hari ini sudah Marvel udah banyak gitu kan. Artinya adalah kita tidak bisa sendiri dalam merubah negara ini. Kenapa? Karena konteks demokrasi itu adalah bersama. Dan poin pentingnya adalah pada supremasi hukum. Ketika kita mampu menjaga hukum sebagai koridor pelaksanaan politik, maka aktor politik dalam melakukan kepentingannya, menyampaikan kepentingannya melalui seninya tadi, itu bisa terlaksana dalam koridor hukum, dan hukum itu baik hukum agama ataupun hukum negara. Sehingga terciptalah dalam pemikiran ideal kita moralitas politik yang bertujuan untuk mensejahterakan negara. Tetapi dalam rangka menegakkan hukum juga itu tidak terlepas daripada moral, integritas. Karena bagaimanapun pintar orang, kalau tidak punya moral hazard namanya, tidak ada gunanya. Walaupun dia tidak memiliki suatu ilmu yang dalam, tapi dia memiliki moral yang bagus, dia taat dengan hukum. Ini kenyataan bagaimana? Dia seorang anggota dewan, wakil rakyat, begitu juga di legislatif eksekutif. Dia tahu bahwa korupsi itu dilarang, bertentangan dengan nilai-nilai. Tapi itu mereka karena kos politik tinggi. Tadi itu walaupun mereka profesor, doktor, enggak. Ini sini kan sangat kontradiksi kan yang terjadi. Jadi negara kita sekarang menghadapi kenyataan yang sangat kontra. Apa yang diinginkan dan kenyataan yang berlaku sekarang ini. Oleh karena itu Pak Suhaiman, apa langkah berikut ini nanti untuk melakukan perubahan yang akan datang ini? Silakan Bapak sampai terakhir. Ya, ini soal besar Tuan. Ini soal, tadi kita bicara soal teknis ya. Kenapa misalnya ada riak-riak politik
kenapa kemudian ada pertengkaran politik, kenapa ada konflik, dan kenapa biaya politiknya besar, di mana posisi media, di mana posisi pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, kalau ke depan kita berhasil merubah, ini soal yang sangat paradigmatik, soal paradigma. Ya, apa langkah-langkah yang konkret kan untuk melakukan perubahan ke datang? Kalau bicara tentang langkah-langkah konkret itu, ya stakeholder tadi yang saya sebutkan, itu apa misalnya di lembaga struktur politik yang formal ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ini mau diapakan? Apakah mau tetap stay dengan kondisi hari ini atau kemudian kita mau melakukan perubahan? Kalau kita mau melakukan perubahan, maka dia nggak berdiri sendiri nih. Lembaga legislatif misalnya, ini kan dia nggak ujuk-ujuk jadi sebuah lembaga yang merdeka kan? Dia kan kemudian dipasok oleh struktur, oleh sistem yang memasukkan orang setiap kali pemilu di situ, itu kan? Berarti ini partai politik. Makanya partai politik itu kemudian harus diintervensi. Tapi kalaupun diintervensi, ini kita selalu ketemu, selalu bicara partai politik, selalu bicara tentang sentralisme di partai politik. Tapi tetap aja nanti di 2029 nanti kita ketemu akan bicara ini lagi. Kita akan bicara ini lagi. Maka yang paling penting memang tadi yang saya sebut, ada pergeseran paradigmatik, ada pergeseran besar yang memang ini diinginkan oleh mereka yang akan tampil sebagai pemimpin di negara ini. Apa misalnya? Misalnya ya siapapun terpilih yang akan jadi presiden kita misalnya, dia harus paham bahwa tingkat kecerdasan masyarakat itu ya pertama dia harus penuhi dulu kebutuhan dasar terhadap, ini kan soal kebutuhan dasar kita. Berarti pembangunan, kembali kepada pembangunan, sasaran pembangunan, bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat itu kan? Ya tadi kan mau bicara teknis kan. Nah yang kecil-kecil ini nih nggak terpenuhi sekarang. Yang kecil-kecil ini, gimana misalnya struktur politik masyarakat itu bisa berdebat, itu kan? Selama ini kan mereka hanya dimobilisasi, mereka kan hanya dikooptasi, mereka hanya dikuasai hanya sebagai alat untuk melegitimasi bahwa terjadi partisipasi politik. Pokoknya diberi recehan lah. Diberi recehan. Nah sekarang gimana caranya? Ya itu tadi, berarti pemimpin ke depan itu harus mampu membaca itu, dia harus mampu memblokir semua undangan-undangan jahat terhadap penggerogotan APBN misalnya, penggerogotan APBD, kemudian proses politiknya juga berjalan dengan sehat. Ya begitu-begitu tuh yang harus. Media massanya juga tidak dikooptasi oleh kepentingan, media massa tidak dikapitalisasi, dia harus menegakkan dan harus menjadi pilar demokrasi misalnya. Kan itu yang harus, norma gagasan itu sudah ada. Ini soal implementasi struktur dan ide kita. Nah ini kenapa nggak berubah? Ya, jangan lagi model-model memberikan sembako pada masyarakat, memberikan leceh-leceh. Kan begitu kan? Kenapa gampang dikuasai? Karena nggak ada struktur berpikir masyarakat kita tidak paradigmatik. Itu soalnya. Itu yang harus dirubah ya. Baik, Pak. Ini bagaimana peran di agama ini? Kembali kepada agama ini kan. Bagaimana berat, karena ini kan mayoritas bangsa kita ini religius ya, agama, nilai agama itu. Tapi mengapa dalam hal pemimpin pada hari ini nilai-nilai agama itu tidak menjadi ukuran bagi mereka? Bagaimana caranya? Apa peran ulama, cendekiawan, muslim? Saya kira pertama adalah bagaimana ulama ataupun cendekiawan muslim itu berdiri pada perannya. Itu adalah memberikan kecerdasan kepada masyarakat. Nah, artinya adalah memberikan kecerdasan itu, memberikan pandangan-pandangan tentang bagaimana konsep agama, misalnya Islam, melihat tentang bagaimana konsep politik itu, bagaimana cara memilih pemimpin yang baik. Saya kira itu sudah jauh diperdebatkan ketika kita bincang beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Nah, oleh karena itu adalah politik yang dibangun adalah politik santun, politik yang didasarkan dengan Indonesia, dengan dasar agama. Kalau kita tarik misalnya ke Islam, ya politik yang rahmatan lil alamin, untuk semua umat, tidak hanya misalnya Islam tapi juga seluruh masyarakat, bangsa ya. Maka dari itu saya kira politik yang dibangun dalam hal ini adalah politik-politik yang idealis.
Artinya, walaupun dalil-dalil yang disampaikan dari partai politik benar bahwa kekuasaan bagaimana cara mendapatkan, tapi poinnya adalah ketika sudah mendapatkan kekuasaan itu, maka kita harus ubah. Ini bukan untuk kepentingan sekelompok atau segelintir elit saja, tapi ini adalah untuk kepentingan semua masyarakat. Maka dalam berbagai diskusi-diskusi, misalnya diskusi keagamaan, kita lihat tuh bahwa fenomena-fenomena ini kita bisa munculkan satu sisi bahwa pertama politik santun, yang kedua adalah politik yang didasarkan pada agama ataupun hukum yang ada di sebuah negara. Maka kami melihat PR beratnya di sana. PR beratnya adalah tadi. Nah, bagaimana cara kita mencerdaskan masyarakat, dan yang paling terpenting yaitu adalah ketika kebutuhan ekonomi masyarakat kecil itu tercukupi, sebenarnya apapun sistemnya, dia akan tetap melakukan apa yang disebut dengan apapun sistemnya, yang penting ketika masyarakatnya sejahtera, stabil politik. Nah, inilah yang menjadi PR besar kita, karena kondisi bangsa hari ini kita terkooptasi dalam kepentingan sekelompok elit politik yang akhirnya membuat masyarakat terpecah. Nah, ini akibat yang demikian ini, ya inilah kepakiran itu membuatkan orang kekufuran, ya. Jadi kerana masyarakat itu memang kondisi ekonominya lemah, ya sudah, penyimpangan akan terjadi dalam hal tadi itu. Karena Rasulullah kan sampaikan, jangan tinggalkan keluarga yang umatmu itu dalam kondisi miskin, karena dia akan dekat dengan kekufuran dan banget, ya. Sehingga tidak bisa menegakkan kebenaran keadilan, ya. Baik, terima kasih banyak Pak kedua narasumber ni, walaupun panjang lebar cerita tadi, tapi yang penting masyarakat sekalian, dan ingat bahwa kita dalam hal pemilihan umum 2024 ni tetap berpegang pada nilai-nilai moral. Kita pilih calon-calon anggota legislatif dan begitu juga memilih pemimpin eksekutif, apakah presiden nanti, pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya, tetap berpegang kepada nilai-nilai keyakinan kita kepada agama kita masing-masing, bagaimana tanggung jawab kita nanti di akhirat. Ingat, memilih pemimpin tidak hanya kepentingan saat, tapi tanggung jawabnya nanti di yaumil akhir akhirat. Terima kasih inti tuan-tuan, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.